ada sebuah pemerintahan yang saking buruknya bikin masyarakatnya demo terus, boleh nggak pemerintahan tersebut kita doain yang jelek-jelek? Enggak. Semoga Prabowo cepet lengser. Nah, misalkan kan itu doanya jelek kan? Iya, iya. Nah, tapi bisa aja. Semoga Pak Prabowo diberikan taufik dan hidayah agar bisa membimbing rakyat Indonesia menuju kebaikan, pencerahan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Lu kalau penguasa berlaku tidak baik, menindas orang justru dengan kekuasaannya, ada kalimat ini yang menarik tuh gini. Semoga gigi lu hancur dalam mulut lu. Nah, itu gimana tuh? Pemimpin kita sekarang, pemimpin itu lahir dari suara kita. Berarti kan logika bodoh gua adalah, ya berarti pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat itu sendiri. Betul. Karena gua dalam tanda kutip terzolimi, gua akhirnya berhak untuk melakukan hal yang salah di negara ini karena negara ini udah bikin salah sama gue. Iya, betul. Selamat datang di Pulang Komsel. Dan kita kembali lagi mengundang sosok yang membuat video pertama kita tembus 50.000 views. Pesugihan YouTube. Langsung monetisasi. Yeay, belum. Karena belum disubrek. Nah, Iya. bantu kita ya. Ya, Minta buat tolong orang-orang Kristen, ini kanal Kristen. Jadi maksudnya kita minoritas jadi perlu dikasihani. Iya, jangan dikasihani. Karena Hani udah punya suami. Ya. Humornya, humor. Nah, karena rame ya, jadi kita mau ngobrol lagi sama Pak Guru Gembul. Karena ada pembahasan yang lagi pengen kita bahas. Ih, sedap. Jadi saya dieksploitasi ya. Ya, betul. Demi AdSense. Nggak ketawanya harusnya gini. Mimi dulu. Ya silakan. Ayo kita ngobrol apa ini? Nah, jadi pertanyaannya langsung pertanyaan yang paling menohok. Kalau misalkan di ada sebuah pemerintahan yang saking buruknya bikin masyarakatnya demo terus, boleh nggak pemerintahan tersebut kita doain yang jelek-jelek? Enggak. Kenapa? Enggak. Mendoakan yang bagus lebih baik daripada mendoakan yang jelek. Soalnya gini nih. Ini pahit-pahitnya di agama saya ya, di agama Islam nih. Kalau kita ngedoain orang jelek karena kejelekan, ternyata itu sebenarnya tuduhan sepihak. Nah, itu doa jeleknya balik ke kita. Tapi kalau misalkan ngedoain bagus, kalaupun salah, itu nggak akan jadi masalah. Mau buat dia bagus, mau buat kita malah jadi bagus, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan misalkan ya ada sebuah pemerintahan yang jelek banget, yang dibenci banget sama masyarakat, tidak disukai. Presidennya jadiin bahan meme gitu ya. Kita nggak sebut, tapi contohnya Indonesia aja misalkan ya. Ya misalkan gitu. Misalkan kalau Indonesia seperti itu gitu. Nah, kalau memang seperti itu, kita doakan jelek bisa nggak sih? Ya kan kita tetap bisa doakan yang bagus, misalkan semoga kita dapat pemimpin yang baik. Nah, itu bisa kan? Daripada kita ngedoain semoga Prabowo cepet lengser. Nah, misalkan kan itu doanya jelek kan? Nah, tapi bisa aja semoga Pak Prabowo diberikan taufik dan hidayah agar bisa membimbing rakyat Indonesia menuju kebaikan, pencerahan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu kan mendoakan. Yang main badminton itu bukan sih? Apa sih? Taufik dan Hidayat. Bukan, Taufik Hidayat itu. Iya. Ini kan taufik dan hidayat. Nanti disendes. Iya. Smash ada bandnya kan, band Smash. Iya, betul. Saya dulu naik Smash. Iya. Nah, jadi kita misalkan doain yang baik-baik aja gitu. Kita doain yang baik-baik aja. Dan sebenarnya gini, Kang, ada rumusan psikologis. Kenapa kita berdoa jelek? Itu karena hati kita emang jelek. Iya kan? Ya. Jadi kita bisa mendoakan yang jelek itu bisa. Jadi balik lagi ya, dalam ajaran agama saya, agama Islam, ngedoain orang jelek itu boleh. Dan itu tuh bisa kejadian. Untuk orang-orang yang sangat disakiti, untuk orang-orang yang sangat dizolimi, agamanya apapun itu, kalau disakiti, dizolimi, berdoa, itu biasanya kena. Makanya hati-hati doa orang tertindas.
Nah begitu. Nah tapi balik lagi, kalau kita lagi tertindas, kejepit, terpuruk, terpenjara dalam gua gitu, Waduh. Di Gunung Tinggi Suci ya? tempat hukuman para dewa. Ih, sedap. Terusin aja sampai kelar. Rasa. Ini mucing. Ini patkai. Nah, kalau kenapa kita jadi nggak jadi? Ini biksu tom berarti kan? Ini yang nonton yang ngerti-ngerti doang, ini main ketawa gitu. Ya, yang angkatan tua gitu. Iya. Nah, tapi balik lagi. Nah, kalau misalkan kita lagi kejepit-jepitnya gitu ya, dan wah ini udah benar-benar disakiti, doa apapun kita tuh pasti dikabul. Iya. Nah, kenapa nggak doa baik aja? Semoga saya lagi nangis gitu, misalkan lagi diinjek-injek sama presiden gitu, lagi ditampar-tamparin sama tentara gitu, lagi benar-benar terzolimi, kenapa nggak berdoa? Semoga saya dapat jabatan sebagai komisaris dengan penghasilan 200 juta sebulan. Nah, kan kayak itu bisa dikabulkan. Iya. Itu baik kan? Iya. Baik. Ya, Gitu kan ya logiknya. Kita bisa aja kayak Iya, gitu. betul. Kalau dari pandangan Kristen kayak gimana, Mak? Terkait mendoakan pemimpin. Iya, tapi itu interesting point karena apa ya? Kalau orang Kristen kan sebenarnya kita ngelihat diri itu kan sebagai ini ya, sebagai perwakilan Tuhan ya. Jadi ada fungsi nabi gitu. Ada semacam logiknya gitu bahwa manusia orang Kristen tuh dia tempatnya sebagai nabi Tuhan, menyuarakan suara Tuhan. Oke. Nah, kalau kita nyuarakan suara Tuhan ada langsung ada dua sisi. Tuhan kan punya dua sisi ya, sisi kasih sama sisi murka juga. Orang tuh jarang notice itu. Ya. Makanya kalau yang ke sisi kasih kita ngelihat kayak Paulus tuh di Roma tuh dia ngomongin bahwa kita disuruh doain pemimpin yang baik-baik supaya diberkati. Karena pemimpin itu bisa di situ karena ditempatin Tuhan. Yang menarik dari poin itu adalah ditulisnya ke orang-orang Kristen di Roma. Which is lagi Persekusi. Persekusi. Jadi orang Kristen disuruh doain pemerintah yang mempersekusi mereka. Oke. Supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Nah, itu ada satu sisi di situ, memang ada sisi itu. Cuma di sisi lain benar juga bahwa sebagai orang Kristen juga kita bisa memberitakan atau mendoakan ya keadilan Tuhan bahkan dalam konteks murkanya Tuhan. Tuhan kan paling marah sama ketidakadilan ya. Ya. Jadi ketika keadilan Tuhan seringkali dibentuk ekspresinya itu dengan memurkai orang yang berlaku zalim lah, berlaku jahat. Contoh kalau kamu baca Mazmur 58 tuh yang doa bahkan Daud. Yang nyanyi itu Daud, Mazmur 58 tuh. Seorang raja dia ngomong tentang penguasa-penguasaan, dia bilang, lu kalau penguasa-penguasa berlaku tidak baik, menindas orang justru dengan kekuasaannya, ada kalimatnya yang menarik tuh gini, semoga gigi lu hancur dalam mulut lu. Nah itu gimana tuh coba? Doainnya gitu tuh. Itu masuknya doain yang buruk atau memang Iya, Itu doain dia kan yang mengharapkan kecelakaan terjadi terhadap penguasa-penguasa yang Kan dia mempergunakan. penguasa. Iya, makanya jadi menarik gitu. Nah, yang menarik adalah yang ngomong penguasa sendiri. Artinya doanya dia bisa kena ke dirinya sendiri juga kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya aman-aman aja. Pada akhirnya yang terjadi ini ya kita menyuarakan apa yang Tuhan suarakan aja. Jadi kalau misalkan terjemahan sekarang nih, terjemahan sekarang, Pak Prabowo berdoa. Kalau Prabowo Subianto jahat kepada rakyat, semoga hidungnya pindah ke pantat. Misalkan doa jelek gitu kan, Iya, tapi iya. dalam konteks dirinya sendiri. Gitu. Iya, karena kan ada prinsip Kristen dibilang gini, ukuran yang kamu berikan kepada orang lain akan diukurkan Ukurkan kepadamu kepadamu. juga. Jadi standar yang kita pakai untuk menghakimi orang, misalkan kita bilang, oh penguasa yang ini tidak menjadi penguasa yang baik karena melakukan A. Nah standar itu juga nanti suatu saat akan Tuhan kenakan ke kita juga. Jadi kalau kita mau gampangnya, simpelnya ya, kalau kita mau doain yang jelek terhadap pemerintah yang jahat, ya jangan kaget nanti kalau suatu saat kita melakukan hal yang sama, Tuhan timpakan kejahatan itu juga kepada kita. Nah, tapi itu menarik tuh soal apa yang kita ukurkan kepada orang akan diukurkan kembali kepada kita. Gue tuh pernah bikin postingan, orang tuh suka lupa pemimpin kita sekarang, pemimpin itu lahir dari suara kita. suara rakyat gitu kan. Berarti kan logika bodoh gue adalah, ya berarti pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat itu sendiri. Betul. Iya, iya. Lu marah-marah sama pemimpin yang lu pilih sekarang, sebenarnya lu sedang marah-marah dengan gambaran diri lu sendiri. Iya. Kalau lu mau bilang, tapi kan gue nggak pilih. Iya, tapi mayoritas orang di lingkungan lu saat itu pilih dia, berarti mayoritas lingkungan lu orangnya kayak gitu. Atau mungkin lu sedang nggak pilih dia, tapi lu tanpa sadar lu juga mirip-mirip juga sama pemimpin lu. Iya nggak sih? Iya. Apa yang menarik tuh ini, ada salah satu teolog yang gue suka namanya John Calvin kan. Dia tuh pernah ngomong kalimat ini, bukan berarti Indonesia kejadian gini ya. Jangan buru-buru, gue males nih, karena langsung dipelintir nih.
John Calvin Jangan langsung di situ. Kita mau pelintir aja kita. Cari kipernya aja. kita mesti bikin ini nggak sih? Mulai sekarang ini dong, minta tolong apa namanya? Pulkon tuh ada timer. Kita belum seterkenal itu, udah gak usah kepedean. Karena ada beliau, Pak. terkenal, Pak. Beliau Kita podcastnya ada timer gitu, Pak. Kan berarti dilimpahkan ke dia. Ya udah. Oh enggak. Ini John Calvin pernah bilang gini, Tuhan tuh bisa menghukum suatu bangsa salah satunya dengan memberikan pemimpin yang jahat. Iya. Logiknya tuh ada maksudnya ada logik teologis yang bisa Enggak, kayak itu gitu. perkataan Alkitab deh kalau nggak salah. Saya juga Iya, pernah itu baca. ada juga, itu betul. perkataan Itu ada Alkitab, juga, betul. memang. Betul. Ya persis yang itu ayat yang sama dengan yang Paulus yang tadi lu sebut. Yes, betul. Iya. Bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah, lu jangan macam-macam karena pemerintah bisa menjadi pedang bagi Allah untuk menghukum umatnya. Iya. Ya. Jadi saya baca Alkitab lebih banyak daripada Akang. Tapi kalau Enggak, pada tapi saya serius saya baca kitab suci semua itu saya baca. Sama. Alkitab juga Sepakat. saya baca. Ya, dan kalau baca Alkitab saya langsung kebayang periode Timur Tengah di abad kesekian. Iya. Langsung ketika ada orang yang kangen sama masa lalunya, pengen sama bukit-bukitnya, langsung dibikinin bukitnya. Wah. Yes. Tapi kalau Pak Guru tuh ngeliatnya gimana sih? Maksudnya Apa? ini kan maksudnya emang sentimen sekarang. Apa ya? At least pengamatanku sendiri ya. Kayaknya kalau di internet tuh sekarang tuh penilaiannya, pandangannya, kita tuh pinter kalau kita nge-hate pemerintah. Iya. Iya kan? Kesannya gitu tuh. Nah, itu Pak Guru ngeliat fenomena itu nggak? Itu benar. Makanya udah dari dulu saya tuh ngomong ada industri Ya. hujatan, industri kebencian. Sekarang tuh industri kebencian itu adalah salah satu industri terbesar di dunia. Industri kebencian tuh outrage industrial complex. Iya. Industri kebencian tuh kalau Akang ngejelekin misalkan ya sekarang. Akang ngejelekin sosok yang Akang gak suka. Katakanlah namanya itu adalah Habib Bahar. Nah, Akang akan ditonton lebih banyak orang daripada Akang muji dia. Itu pasti yang seperti itu. Dan secara kalkulatif itu 4 kali lipat. Apa ya, ada makanan apa ini? Kita jadi nggak khusyuk ini. Iya, mau. Terus lanjut aja Pak Guru biar ya. Jadi Akang tuh kalau misalkan head speak itu 4 kali lipat lebih banyak penontonnya daripada kalau Akang muji. Iya, makanya cara terkenal jadi influencer sekarang kan marah-marah ya. Betul. Cepet naik followernya tuh biasanya tuh kalau marah-marah. nyindir dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya. Oh ya? Ada tapinya. Yaitu kita bisa marah-marah sama orang tuh dan kita dianggap pinter tuh kalau Akang dianggap mewakili sentimen. perasaan. Iya. Jadi gini. Misal ya. Di dekat rumah saya itu ada tukang nasi kuning. Iya. Tukang nasi kuning itu omsetnya drop, dia hanya jualan tuh pagi dari jam 5:30 sampai jam 7:30. Oke. Nasi kuning doang dan di pinggir jalan dan cuman satu termos doang itu si nasinya cuma segitu. Nah, tapi gara-gara ada MBG drop penjualannya sampai dia kadang-kadang hanya jual 1 porsi, kadang-kadang hanya 2 porsi, kadang-kadang nggak jual sama sekali. Kenapa? Karena udah pada udah nyiapin MBG buat siangnya. Nah, akhirnya dia tuh marah-marahnya luar biasa. Ketika ada kabar yang memberitakan Pak Prabowo baik misalkan ya, bahwa Pak Prabowo Subianto memberikan sumbangan kepada fakir miskin 78 kg beras misalkan yang seperti itu, dia mau ngomong halah bacot lah. Saya ngalamin kayak gini nih. Akhirnya apa? Jadi industri kebencian itu hanya akan membludak, hanya akan besar kalau terjadi di masyarakat yang memang sedang menderita. Nah, sekarang masyarakat itu emang menderita. Sangat menderita. Dari yang atas pengusaha-pengusaha sampai yang bawah, bahkan pegawai-pegawai MBG aja sekarang tuh menderita kan. Iya, betul. Stres karena harus dicicipin satu-satu jadi keracunan saya duluan. ya bikin MBG itu capeknya luar biasa, capek fisik dan mental itu beneran. Nah, dan itu tuh sekarang terjebak mereka tuh. Kalau dilanjut mereka dihujat, kalau nggak dilanjut mereka kerja apa, sudah ada di itu dan sebagainya. Nah, ini menghasilkan kebencian juga pada presiden. Semua aja kebencian pada presiden. Nah, akhirnya tim penghujat, tim penjelek itu akhirnya dapat view yang luar biasa, bukan hanya gara-gara dia ngejual kebencian, tetapi gara-gara emang saya juga ngalamin seperti itu, saya tuh coba ini bayangin ya.
Ayo bayangin kayak gitu. Bagus. Disuruh bayangin. Iya. Kenapa? Oke. Ini ada bayangannya. Nah, bayangin ya. Pak Presiden sempat ngomong, giling padi dapat 2 triliun sebulan. Nangis darah itu kan, itu udah nangis Kupas darah. bawang. Kupas bawang 700.000 sekilo. Nah, ini artinya apa? Rakyat pada waktu itu ngerasa, anjir lah, ini presiden gua gak ngerti apa-apa soal hidup gua. Hidup gua tuh 700 perak bukan 700.000. Hidup gua tuh yang mengolah beras tuh 2 ton bukan 2 triliun. 2 ton masa jadi 2 triliun misalkan. Nah, dia ngerasain, dia marah. Nah, kemarahan inilah yang akhirnya ketika ada orang-orang yang ngejelekin dan sebagainya Terwakilkan. ini banget. Nah, disinilah agama Kristen gak laku. Karena kan jurus ngajarin kasih, sedangkan ini justru lagi kesel-keselnya. Wah, masa gua suruh maafin orang kayak gitu? Gak bisa, kan? Gua jadi Kristennya tunda dulu deh. Nanti udah makmur baru gitu. Ya misalkan gitu. Iya. Tapi iya sih, seringkali orang tuh merasa gini, karena gua dalam tanda kutip terzolimi, gua akhirnya berhak untuk melakukan hal yang salah di negara ini, karena negara ini udah bikin salah sama gue. Iya, betul sekali, Kang. Iya, Saya nyuruh Akang itu mancing-mancing. Iya, betul. Adu domba. Iya, Iya, dan itu menyeramkan gitu loh. Ya balik lagi tentang pengeroyokan itu yang sempet Maling ayam. yang maling ayam yang sempet Iya. kita bahas. Alasannya orang kan karena hukum di negara ini udah tumpul, kita nggak bisa berharap sama hukum di Indonesia. Kita nggak bisa berharap dengan pemerintah Indonesia, makanya kita yang turun tangan sendiri. Nah, itu kan yang jadinya akhirnya menyimpang dari ajaran agama itu sendiri gitu loh. Well, ada spek itu, tapi kalau ada juga gini, ini siapa dulu? Kayak dulu pernah deh satu content creator, saya lupa namanya. Bilang basically orang Indonesia kan logiknya seringkali biner banget ya. Iya. Hitam dan Kalau putih. iya, Iya, putih betul. banget gitu ya. Kalau ini jahat ya udah berarti gue boleh jahat juga gitu. Nggak bisa ngelihat ada aspek-aspek lain. Ya termasuk juga kayak seolah-olah kadang-kadang yang lucu gitu ya. Seolah-olah cara untuk memperbaiki bangsa itu cuma satu cara. Ngerti maksudnya? Iya. Misal, jadi gini, kalau let's say deh, ada satu masa yang mereka menyuarakan perjuangan bangsa, misalkan gitu ya. Kalau kita nggak setuju sama orang kelompok ini, Iya. kita langsung dilabelinnya nggak peduli sama bangsa. Iya, Iya betul. lagi. Sering banget tuh jadi, gitu tuh. jadi langsung kayak mereka yang baik, kita yang jahat nih, langsung Iya. biner begitu tuh. Enggak, itu ciri dari, jadi gini nih, orang disebut bodoh tuh, orang disebut bodoh tuh sesederhana bahwa pertama dia berpikirnya hitam putih. Iya. Berpikir hitam putih itu kenapa disebutnya bodoh? Karena dunia itu penuh warna, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tetapi karena keterbatasan penglihatannya, dia tuh gak bisa lihat warna merah. Apa itu merah? Dia nggak bisa. Jadi hanya bisa hitam dan putih. Ketika ada orang yang mencoba mengakomodasi dan menciptakan rekonsiliasi, saya bukan orang yang abu-abu. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Padahal nggak harus abu-abu, bisa aja warna lain. Tapi karena keterbatasan. Nah itu yang pertama, keterbatasan. Keterbatasan yang kedua itu adalah keterbatasan waktu. Jadi dia hanya bisa berpikir pendek. Oh. Kayak gini nih. Ya yang penting mah saya mah nggak ngomong apa-apa sih. Yang penting mah gimana caranya besok anak-anak bisa hidup, bisa sekolah, bisa makan. Itu aja lah, saya nggak mikir soal politik, soal apa gitu. Sambil ngerokok. Ngerokoknya tuh harganya tuh kan 25.000 gitu. Sambil kayak gitu. Nah, tapi dia tuh ngomong bahwa dia tuh gak akan mikir jauh ke depan, gak apa, karena pendek. Nah, ini yang juga dilakukan oleh teman-teman kita yang sedemikian miskin sampai menggadaikan masa depan bangsa dari 20.000. Kan banyak kan yang penting mah ya saya mah dikasihnya segitu, ya itu juga udah lumayan, berarti dia orangnya baik kan. Sependek itu. Iya. Sependek itu. Iya. Nah, itu berarti nalar rendah lagi. Ada nalar berikutnya yang rendah lagi tuh ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah dia tidak terbiasa dengan multiversi. Dia tuh hanya satu versi aja. Misalkan ya, G30S pas dikasih versi yang lain, udah saya emang nggak ngerti, pokoknya mah kayak gitu kan. Nah, ngerti. dan yang kayak gini ini di Indonesia cukup banyak. Saya mau cerita sedikit. Ini terkait dengan video saya yang baru upload. Jadi gini ceritanya kan. Masuk Pak Eko. Saya pernah cerita di sini nggak sih? Peristiwa makam Mbah Priuk.
Belum. Oke, cerita makam Mbah Priuk itu, jadi ceritanya gini. Pemerintah PT Pelindo itu mau perluas pelabuhan biar angkut barang peti kemas apa segala rupa itu berjalan dengan sangat baik. Itu biaya yang dikeluarkan itu ratusan miliar untuk proyek pembangunan itu. Tapi masalahnya satu, di situ tuh ada makam Mbah Priuk yang sakral, yang banyak diziarahi, yang tidak boleh disenggol. Akhirnya apa? Kata Pelindo, ini demi kesejahteraan rakyat harus dibikin. Kata ormas itu, oh jangan. Dan akhirnya perang. Tahun 2010. Astaga. Yang meninggal 3 orang. Satpol PP semuanya. Tadi begini. 3. Kan 3. Nanti dianggap melecehkan lagi. Apa urusan? Kenapa dia belok ke jauh sekali? Nah, oke. Nah, yang meninggal 3 orang, kemudian yang luka ratusan orang, dan kemudian terjadi keributan yang sangat besar. Oke? Nah, masalahnya apa coba? Masalahnya adalah sebenarnya itu tuh bukan makam keramat. Karena sebenarnya Mbah Priuk itu bukan orang keramat, bukan penyebar agama Islam. Dia hanya anak buah kapal dari kapal Cina yang biasa bolak-balik datang ke pelabuhan itu. Itu makam biasa. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah ternyata jasadnya, makamnya bukan di situ, udah dipindahkan ke Semper. Semper apa Semper? Di TPU Semper itu udah dipindahkan sejak tahun 1927. Udah pindah. Jadi di situ tuh udah mah kosong, seandainya ada bukan makam orang suci, bukan orang keramat juga. Aneh kan? Nah, itu rugi ratusan miliar, meninggal 3 orang, yang luka-luka banyak banget, dan terjadi pertempuran antar aparat dengan ini, gara-gara berita bahwa di situ konon katanya ada makam keramat, padahal nggak ada. Yang lebih lucunya lagi apa coba? Yang lebih lucunya lagi adalah ormas-ormas dan lain-lain sebenarnya sudah tahu bahwa di situ tuh nggak ada orangnya, nggak ada makamnya, nggak ada apa, sudah tahu bahwa itu adalah makam hoax. Tetapi pada akhirnya apa coba? Fun fact di antara semuanya adalah pemerintah yang sudah tahu di sana tidak ada makam dan tidak ada makam keramat menjadikan itu sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi, dan akhirnya ratusan miliar yang diupayakan di sana untuk renovasi dan sebagainya pelabuhan itu tidak jadi demi kepalsuan. Karena apa coba? Karena masyarakat, gitu, enggak tahu, saya mah enggak mau tahu versi-versi yang aneh-aneh, pokoknya mah saya mah beribadah aja di sana, segitunya. Tapi gini Kang, orang-orang sini yang tadi Akang bilang nggak bisa ngeliat multiversi, itu jatuhnya itu memang karena produk dari budayanya atau memang tradisinya yang bikin begitu? Itu karena, nah ini saya tambahin berikutnya di kesimpulan di video itu ya. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh bukannya bodoh, tapi memilih untuk bodoh. Jadi kita tuh memilih untuk bodoh, maksudnya kalau ada versi ini, versi itu, udahlah saya nggak mau tahu, yang penting mah gini. Jadi dia pengen supaya semuanya tuh hanya ada cerita konon katanya, ya udah ikut. Makanya saya bilang di video itu, saya jelasin ya, misterinya orang Indonesia, horornya orang Indonesia, mistiknya orang Indonesia, murahan. Kenapa murahan? Karena kalau misalkan ada misteri-misteri yang dari luar negeri misalkan ya, kasus rumah Amityville gitu, kasus alien Roswell, kasus apa, itu detektif datang, ilmuwan datang, peneliti datang. Setelah mereka, saya ada bagian yang nggak terselesaikan, itu jadi misteri, gitu kan. Nah, di Indonesia, konon katanya kalau lewat ke situ pada hari Rabu, di situ akan bau kentang, karena rumah itu dulunya, konon katanya ada, itu bisa sampai jadi film. Padahal itu ceritanya konon katanya, nggak ada detektif, nggak ada penelitian, nggak ada penyelidikan. Ya udah, kalau ada konon katanya seperti itu, ya udah dipercaya. Nah, makam itu juga konon katanya, ya udah dipercaya aja. Bukannya kita tuh nggak pinter, tapi kita memilih untuk bodoh. Karena apa? Karena masa bodoh. Yang penting saya dapat kabar dari gitu, ya udah. Makanya susah sekali untuk mengajak orang berpikir kritis. Begitu kita ngajak orang kritis, Anda ateis ya? Nah, kayak tadi gue komentar kan, Anda ateis. Nah, Anda kok itu sama orang beda agama mesra banget sih kayak gitu. Berarti Anda tidak punya integritas terhadap ajaran agama. Itu komentar paling konyol itu. Nah, itu kan. Jadi mereka tuh berpikir, untuk yang komen kayak gitu, saya katakan Anda SD berda. Bukan golongan kami. Bukan golongan kami.
Tapi itu ngalamin sih, maksudnya apa yang terjadi itu ini true story banget ya, bener-bener baru setelah Pak Guru ya. Kan episode sama Pak Guru tuh episode pertama di Pulang Komsel kan. Begitu episode itu tayang, kami jor-joran lah promoin kan. Tiba-tiba langsung ada yang masuk ke DM saya, ngebales. Orang Kristen, saya tahu orang Kristen, dibilang gini, wah OTW serupa dengan dunia. No. Itu frasa orang Kristen tuh, serupa dengan dunia itu intinya kalau dalam bahasa kamus orang Kristen udah melupakan integritas imannya lah. Cari pamor gitu-gitu lu. Lah, cuman gara-gara ngobrol kita dituduh macam-macam kayak gitu. Jadi kayak ya gimana ya bahasanya? Saya kasih penjelasan kepada orang itu. Silakan, Pak Guru. Jadi teman-teman, orang mereka itu tetap dalam Kristen dan mereka ngundang saya memang untuk pansos. Biar adsense-nya meningkat, biar penghasilannya banyak, biar mereka dikenal banyak orang, biar mereka terkoneksi dengan banyak tokoh. Nah, setelah mereka mencapai kesejahteraan, mereka bisa berdampak baik kepada masyarakat. Di endorse Guru Gembul. Makanya subscribe. Nah, kok ini kan sebenarnya ajarannya Protestan. Yes. Ini Katolik sih. Tapi sejauh yang saya tahu nih, Protestan juga ini semua. karena saya baca Protestan etik gitu. Oh, ya Weber. Iya, Weber. Jadi dia bilang tuh dalam ajaran Kristen tuh ya lu tuh harus kaya. Iya, betul. Lu tuh harus manfaat dan itu yang akan katanya menyebabkan orang-orang Eropa yang Kristen lebih kaya daripada yang Katolik gitu kan. Iya. Katanya gitu ya. Nah, tapi intinya itu adalah kalau misalkan mau sejahtera di akhirat tuh harus bikin kesejahteraan dulu di dunia karena setelah kamu sejahtera, kamu bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap orang. Nanti soal kamu memberi dampak negatif atau positif, nah itu nanti ada dosa dan pahalanya. Betul. Tapi intinya untuk bisa berdampak, lu kaya dulu. Gitu kan. Dan itu ya memang logik Protestan tuh kan salah satu yang kencang di Protestan waktu awal-awal Pak Guru itu Protestan tuh menolak pembedaan sekuler sama rohani. Jadi betul. di Protestan tuh nggak ada istilahnya bahwa kalau kamu kerja sebagai kasir misalkan, oh itu urusan duniawi. Kalau jadi pendeta baru rohani. Itu nggak ada. Akang Katolik Protestan? Protestan. Oh, Protestan. Iya, Protestan. Dia? Protestan juga. semua ini. Nah, itu. Cuman memang kalungnya pakai yang crucifix. Oh, gitu. Fashion, dia fashion. Kalau dia Ke fashion. dalam Protestan itu ada patung itu di situ. Betul. Anda itu wajah dunia itu. Ada zina nggak, Kak? Iya. Apa? Ada zina nggak, Kak? Astaga. Ih, mulutnya loh. Mulutnya ada jinnya. Tapi benar, maksudnya emang karena pola pikirnya adalah nggak ada yang sekuler sama rohani, semua aktivitas tuh nilainya rohani. Nah, kalau dibawa ke sekarang, termasuk itu konteksnya. Makanya salah satu ide Pulang Komsel itu Pak Guru adalah kami nggak mau terlalu terkesan cuman kayak Kristen doang. Oh. Karena kalau cuma Kristen doang ya kita kayak kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh kayak ceramah sama core gitu loh, paduan suara. Ya udah orang Kristen juga ngapain diceramain lagi gitu loh. Iya. Harusnya kan bagi-bagi Indomie. Aduh. Ada lagi waktu itu di GBK tuh. Lah, masa sekolah gua dulu kayak begitu. Oh, ada yang lebih parah Pak dulu di Car Free Day zaman dulu sampai viral yang bagi-bagi biskuit. Iya, sekolah saya benar. Kita bagiin biskuit sama gantungan kunci merpati. Oh gitu. Iya, tenang. Jangan-jangan ini ada keberkatan. Enggak ada. Mangga. Betul. Jadi wordplay. Oh iya. Tenang. Jadi benar, maksudnya termasuk yang kayak gini pun ketika kerja, maksudnya bahkan itu ya bikin podcast sebaik mungkin, subscriber sebanyak mungkin, view sebanyak mungkin, itu bukan sekuler. Iya. Itu kegiatan rohani juga. Bahkan ngobrol sama orang-orang lintas agama, ya itu rohani. Enggak, gampangnya, ini hitungannya penginjilan ini. Oh enggak, saya udah ikut Buddha. Silakan. Jadi ini di-endorse sama Legue. Nah, Legue-nya tuh yang timnya tuh apanya sih? Yang itu dia tuh temannya sepatu saya juga dan ada, dia Buddhis, Buddha Nichiren, Cina tuh. Terus pas ketemu sama saya, Pak Guru nanti ceramah ya di wihara. Gimana saya ceramah di wihara? Apa saya harus botak? Oh tidak. Tapi akhirnya dikasih jaket, dan jaketnya nyoy. Ya udah gitu aja, iklan aja. Untuk pihak Ligue kami juga terbuka untuk kesempatan yang sama dengan Pak Guru Gembus. Enggak. Kalau saya ikhlas mereka ke saya, ikhlas saya. Kamu juga ikhlas kok. Nah, tapi gue mau mengerucut sedikit soal menjadi warga negara. Oke. Sebenarnya dari Islam dan Kristen sendiri,
untuk menjadi warga negara tuh yang baik tuh sebenarnya harusnya kayak gimana. Ini mulai abang dan AA kita ya. Oke. Gitu. Karena ya itu tadi, seharusnya kan agama membantu kita untuk bisa melihat dunia dengan lebih kritis dong harusnya. Karena yang sempat di episode sebelumnya kita sempat bahas, agama itu penggerak peradaban dulu. Iya, betul. Nah, sekarang ini ketika kita membahas agama dalam lingkup berkenegaraan, dibilangnya dua hal yang terpisah gitu. Jangan gabungkan pemerintahan dan keagamaan gitu. Akhirnya masuknya ke politisasi agama. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu. Enggak. Jadi gini, teman-teman di luar sana, ada masalah memang di Indonesia. Dan ini tuh masalahnya mengakar. Saya harus jelasin agak panjang sekenyot ya. Jadi gini, Akang sukunya apa? Ambon. Salah. Maluku. Salah. Akang sukunya apa? Toba. Salah tuh. Akang sukunya apa? Salah. Salah. Jadi gini nih, suku itu kan aslinya dalam bahasa Inggris itu tribe ya. Iya, tribe. Oke, tribe. Tribe. Nah, itu tuh sebenarnya adalah sekelompok kecil masyarakat. Kelompok kecil masyarakat yang terikat pada leluhur yang sama. Dan ada di tempat yang sama, tapi lokal. Nah, sebenarnya etnis Tionghoa tuh itu bangsa Cina, bangsa Batak, bangsa Ambon. Oh ya. Bangsa Sunda, karena bangsa itu disebut bangsa itu kalau dia memiliki bahasa khas yang membedakan dengan kelompok lain. Ada bahasa khas ya yang membedakan dengan ini kan. Cina ada kan, Batak ada kan, bahasanya udah beda. Betul. Toba tuh sama Karo aja beda bahasanya kan. Nah, itu udah bangsa sebenarnya. Cuman nenek moyang kita, founding parents kita itu berpikir bahwa kalau kita ngaku ini adalah bangsa Batak, bangsa Jawa, itu mungkin akan memecah. Maka mereka jelaskan bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa. Nah, begitu kan? Itu awal mulanya sebenarnya ingin mempersatukan. Tapi saya pengen jelaskan bahwa bangsa Sunda tuh eksis, bangsa Jawa tuh eksis sebenarnya. Nah, tapi karena kita disukukan, maka kita jadi satu punya masalah khusus, yaitu apa? Ada suku asli, ada suku bangsa asli, ada suku pendatang. Oh, pribumi dengan itu ya gitu. Nah, karena itulah maka nanti muncul ada minoritas, ada mayoritas. Nah, pada akhirnya muncul yang lebih bermasalah lagi. Ada kami tuh pejuang anti asing dan seterusnya. Londo ireng dan sebagainya. Padahal gini, saya harus katakan tidak ada yang asli dari bangsa Indonesia kecuali yang palsu-palsu. Bagus banget lagi itu kata-kata. Iya. Semuanya palsu. Karena apa? Karena tidak ada satupun di antara kita tuh yang asli. Akang sebut misalkan, Leak dari mana? Leak katanya aslinya dari Bali gitu. Nah, coba lihat di Kalimantan ada yang namanya Kuyang, ceritanya sama. Bandung Bondowoso sama Gunung Tangkuban Perahu itu ceritanya sama, identik. Perahu yang ada di Riau sama yang di Cina itu ternyata sama, yang naga-nagaan kayak gitu sama. Nah, kita tuh gak menemukan yang asli di Indonesia. Ini kita lihat di sini nih. Ini mana yang asli? Tahu Sumedang, katanya dari Sumedang, padahal dari Cina. Empe-empe Cina. Kemudian apa lagi? Bakso, bakmi itu semuanya dari sana. Bawangnya tepungnya di sini gandum. Molen dari Eropa tuh molen. Iya, molen dari Eropa. Kemudian pemerintahan kita itu dari Belanda. Tata bahasa kita kebanyakan dari Arab dan dari serapan-serapan bahasa yang lain dan sebagainya. Tradisi baca tulis kita, sekolah kita itu juga dari Arab. Kemudian monumen-monumen lokal asli kita itu semuanya dari India, bertuliskan tulisan India pula. Sanskerta, Pallava dan sebagainya itu juga dari sana. Pertanyaan saya adalah kalau leluhur kita yang dari India, makanan kitanya dari Cina, kemudian sistem birokrasi kita dari Belanda, kemudian etika dan beragama kita kebanyakan dari Islam, lalu ada yang ngaku-ngaku bahwa kita adalah asli. Iya lagi, bener lagi. Dan make sense nih, bener. Dan akhirnya apa? Gara-gara itu tuh akhirnya dia didiskriminasi gara-gara sipit dan gara-gara dianggap sebagai orang keturunan. Lah, emang saya juga orang keturunan. Semua juga keturunan. Iya, semua juga. Memang kalau misalkan kita lihat ya, Akang tuh adalah leluhurnya paling lama tinggal di Indonesia. Paling tua, betul. Paling tua. Tapi kalau misalkan leluhurnya paling tua, terus kenapa? Gitu. Iya. Tetap pendatang juga, cuma lebih duluan aja. Iya. Dan maksudnya adalah kalau dia leluhurnya adalah yang pertama datang ke sini,
Apa langsung menjadi hak miliknya dia? Emang dia leluhurnya punya SHM bahwa tanahnya itu milik dia kan enggak juga. Iya, berarti kalau logiknya gitu, Bulan penghuni aslinya orang Amerika ya? Oh enggak, salah pencet. Nah kalau misalkan gitu ya. Nah, tapi intinya balik lagi adalah bahwa yang asli dari Indonesia sejak awal itu adalah campuran. Yang asli dari Indonesia sejak awal adalah akulturasi, asimilasi. Kita nggak mungkin ngaku asli Indonesia tanpa campur tangan budaya India. Kita nggak mungkin ngaku asli orang Indonesia tanpa campur tangan tradisi Arab dan Islam. Bahkan kita nggak mungkin ngaku Indonesia tanpa Belanda. Bahkan dalam undang-undang kita disebut wilayah kita bekas jajahan Hindia Belanda disebutkan dalam undang-undang. Lalu yang ngomong antek asing, londo ireng, ini asing dan lain sebagainya itu siapa? Mereka juga ternyata adalah pendatang juga. Bayangin, kemarin Pak Habib Rizik itu ngomong asing ke Cina ya. Karena pendatang keturunan. Lah dia juga nggak punya keturunan. Gimana ceritanya? Iya, literally pakai gelar itu dia malah. Iya, itu. Makanya saya tuh agak bingung di situnya. Makanya teman-teman semua, kalau ada orang yang mengajak kita, ayo kita kuatkan bangsa kita, suku kita, circle kita, bubble kita, dan kita lawan kelompok itu dan sebagainya. Itu secara literal itu adalah musuh negara. Musuh. Karena negara ini didirikan dari keberagaman, didirikan dari multikulturalisme. Kita didirikan dari Akang punya bahasa sendiri, saya punya bahasa sendiri, semua orang di sini punya bahasa sendiri, dan kita bersepakat satu bahasa, tapi tidak mengingkari bahasa ibu kita. Gitu kan? Akang Ambon kan? Ngaku aja kemana-mana saya Ambon gitu, walaupun ke Manggarai misalkan. Ngaku aja ya nggak apa-apa. Gitu, Ngaku aja nggak apa-apa. Itu kru di situ itu sipit Cina bukan dia? Kamu apa sih? Batak ya? Batak dia. Orang Batak. Kok sipit? Ya, emang nggak boleh. Nah itu dia pertanyaannya kenapa emang nggak boleh? Iya. Kan gitu ya boleh aja kan. Kemarin tuh ada di Indonesia tuh sipit Cina. Terus yang podcast heran, lu Islam? Serius lu Islam? Hah? Kan lu Cina? Lah emang kenapa? Iya. Kan kayak gitu kan. Dan itu agak jujur agak aneh sih. Salah satu yang kuliah di Indonesia yang aneh adalah kenapa agama tuh jadi di Indonesia tuh agama tuh jadi ras. Iya, jadi ras. Ngerti maksudnya kan? Langsung agama tuh jadi kayak ras. Nah, ada yang doain nih kayaknya kolak nih. Jadi maksudnya agama tuh jadi ini kepikiran karena satu waktu pernah saya dengar orang ngomong karena ketika ada yang bahas agama dan agak mulai tendensius dibilangnya rasis lu. Oh agama dibilang rasis, bentar dulu nih. Ras itu kan dipahaminya kan sebetulnya awalnya dari secara genetik toh, konsepsi awal ras kan dari genetik. Dan itu jadi identitas karena sifatnya lahiriah lah, yang dilahiriah secara diwaris lahiriah. Di Indonesia agama tuh juga jadi dipandangnya seperti itu. Padahal at least 3 agama oke lah. Yahudi emang memandang agamanya kan ada aspek lahiriahnya kuat ya. Tapi Islam sama Kristen kan enggak sebetulnya. Enggak. Lihat itu idenya. Oh iya betul. Iya kan, ide yang dipercaya. Makanya dalam kekristenan kan, kalau Alkitab bilang kan, ketika dalam Kristus nggak ada lagi orang Yunani, Yahudi itu semua udah sama. Jadi karena persatuannya itu dalam ide keagamaan ini. Nah, itu tadi masuk ke yang lu bilang tadi, Sob. Ketika kita ngelihat segala sesuatu jadi pakai agama karena itu penggerak. Karena memang dari awalnya juga kekristenan ngelihat tadi ya, sama pola pikirnya, nggak ada rohani sama sekuler. Termasuk dalam konteks ini. Walaupun benar, ini muncul pemikirannya dari masyarakat Kristen ya. Pemisahan gereja dengan negara. Itu kan yang kemudian disinyalir jadi kenapa masyarakat sekarang jadi kalau bahas yang sifatnya pemerintahan, sekuler, nggak boleh bawa agama. Gitu. Karena disinyalir dari pemisahan gereja dan negara. Padahal gitu awalnya dulu konsepnya, itu yang bikin orang-orang Kristen juga kok. Itu konteksnya adalah bukan soal artinya ketika lu ngurusin negara nggak boleh bawa agama, bukan. Agama jangan dimanfaatkan. Iya, jangan dimanfaatkan, jangan dicampurin. Jadi misalkan gitu ya, jangan sampai negara ngatur siapa yang boleh khotbah, siapa yang nggak boleh. Oh, itu itu kalau di Indonesia spesifik ada tuh. Itu logiknya tuh kayak gitu saat itu. Oh, ada di Indonesia kan ada waktu itu. Ada listnya kan? Oh iya. Nah itu logiknya tuh kayak gitu. Jadi masih contoh kalau spesifik ya dalam konteks masyarakat Kristen saat itu, negara tuh nggak boleh tuh. Yang ini jangan dikasih komuni ya, atau yang itu jangan dikasih perjamuan kudus ya, itu nggak boleh.
Jadi konteksnya saat itu kayak gitu untuk administrasi dan segala macam. Tapi ketika bahas pemikiran, ide semua, agama tetap dibawa-bawa. Makanya contohnya pemisahan gereja negara itu kan munculnya dari bangsa Amerika ya, negara Amerika. Tapi kalau cek deh deklarasi kemerdekaan mereka, Iya. kalimat Pakai awalnya tuh iya. itu kan mengakui bahwa ada hak-hak yang diberikan oleh penciptanya. Langsung bawa ide agama kan dalam pendirian negaranya. Di dolar Amerika ada tulisan. Iya, egalitas. Oh iya tuh. Ada god-godnya di situ. Iya. Jadi sebenarnya makanya aneh. Jujur, nggak tahu nih Indonesia tuh dapat dari mana sih? Ini Kang, ya. ngomong Kang, dari tadi diem terus. Nggak, kalian kan Oh gitu. Oh gitu. Saya putih. Apa tadi nanya apa? Nah, itu maksudnya Indonesia dari mana gitu ngelihat apa ya fenomena kayak gini jadi dipisah seolah-olah kayak benar-benar misah gitu. Oke, saya ceritain begini Kang. Jadi waktu Indonesia mau merdeka, ini kejadiannya dari tahun 20 sampai sekarang belum terselesaikan. Masalah Indonesia itu sebenarnya adalah negara sekuler atau negara beragama. Nah, ini tuh ributnya tuh dari tahun 1920. Kaitannya sama Piagam Jakarta itu juga nggak? Iya, betul sekali. Jadi pada waktu itu akhirnya mengerucut. Jadi dari tahun 20 itu ada 5 ideologi yang masuk ke Indonesia. Oke. Ya. 5. Ini berarti otoritarianisme terhadap saya. enggak, emang kan harusnya 5 begini. Gini 6. Kaisar Cina kan dulu emang gitu otoriter. Astaga ini. Tahu nggak Kaisar Cina makanan kesukaannya apa? Apa? Buah. Buah kesemek. Iya udah. Tapi udah. Ada suntik suka minum merkuri juga. Oh iya. Nggak, bisa kita lanjut aja nggak? Iya, Obrolan ini. Tadi 5 ideologi yang Oke. masuk. 5 ideologi yang masuk. Yang pertama demokrasi, Ya. sosialisme, kemudian humanisme, betul, pan-islamisme, Oke. dan kemudian yang satu lagi nasionalisme. Oke. Nah, mereka tuh berantem semuanya di situ tuh. Kebanyakan dari tokoh-tokoh kita itu mengambil lebih dari satu ideologi. Oke. Kayak Ya. Bung Karno 3, Hmm. Marxisme, Ya. nasionalisme, agama disatuin. Iya, Tahu Ya. nggak? Namanya Nasakom itu. Betul, betul. Dulu namanya Nasamak awalnya tahun 20. Oke. Karena Marxisme istilahnya. Nah, kemudian ada yang 2 ya, kayak Bung Hatta, sosialisme dan Islamisme. Nah, kemudian ada macam-macam lah Yeah. semuanya. Tapi itu semua itu bersengketa, berantem, dan final battle-nya itu adalah nasionalisme versus pan-islamisme. Oke. Itu final battle-nya. Nah, makanya kemudian dalam pas mau memproklamirkan kemerdekaan, itu pun masih ribut. Apakah menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, berarti pan-islamisme Iya, yang menang, atau hanya ketuhanan yang Maha Esa, gitu Iya. kan? Ya. Nah, itu berantem. Akhirnya Muhammad Hatta bikin sebuah cerita. Pas mau disahkan, Bung Hatta itu ngomong di depan BPUPK itu. Saya kemarin dapat utusan dari orang-orang timur yang mereka bilang kalau ada menegakkan syariat Islam dan seterusnya, itu mereka tidak akan mau gabung. Oke. Kata Bung Hatta tuh. Saya pribadi menduga itu kayaknya nggak masuk akal. Karena orang timur pada waktu itu tidak punya akses datang ke Jakarta. Tapi kayaknya, ini mah pribadi ya, kayaknya Bung Hatta itu bilang cerita seperti itu agar apa? Agar semua orang di Indonesia itu terakomodir. Iya, Makanya ketuhanan yang Maha Esa udah fix aja di situ. Iya. Nah, artinya apa di situ? Yang menang itu nasionalisme. Iya. Ya. Betul kan? Iya. Tapi karena yang agama itu sangat kuat dan sebenarnya belum dikalahkan, masa dikalahkan hanya sama satu orang, Iya. maka deal-dealannya itu adalah oke, tapi harus ada Kementerian Agama yang ngurusin masalah agama, dan saat itu juga formalisasi agama itu menjadi lebih kuat. Nah, jadi kita tuh awalnya mau sekuler nggak jadi, mau agama juga nggak jadi eklektik di tengah-tengah. Iya. Nah, ini baik bu atau buruk demi agama kita? Aduh. Dalam konteks agama baik atau buruk? Pro kontra sih. Ya. Buruk banget. Buruknya karena? Buruk banget. Karena sejak saat itu, jadi Kementerian Agama tuh langsung bikin peraturan. Yang dimaksud dengan agama adalah satu, punya nama Tuhan khusus, punya nama Nabi khusus, punya kitab suci khusus, dan lain sebagainya, bla 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 bla, yang kategorinya adalah
kategori atau kriteria samawi. Kayak nabi-nabi kan urusan samawi kan, agama Iya, samawi. betul. Hindu Buddha bingung kan, gua Iya, nabinya iya. siapa gitu. Jadi aliran kepercayaan pun sebenarnya nggak tertampung di dalam poin itu. Betul. Di Indonesia itu ada lebih dari 1.000 aliran Betul. kepercayaan, Betul. tapi Toba aja ada semuanya agama gak sendiri. disebut agama. Iya, iya. Agama Toba tuh punya agama sendiri, Iya. gak boleh, gak diterima. Iya, iya. Yang paling miris, yang paling kasihan, Hindu. Karena Hindu tuh aliran-aliran kepercayaan yang bukan Hindu di Indonesia dipaksa kayak Keharingan orang iya. Dayak disebut Hindu Keharingan kan bukan Iya, Hindu. iya. Tapi dipaksakan kayak gitu. Jadi multikulturalisme di Indonesia kepaksa jadi hanya tinggal 5. Nanti sama Gus Dur mulai di ini gitu Iya. karena Gus Dur Dan kebebasan. itu jadinya agak ini, jadi pemerintah yang menentukan ortodoksi juga. Iya jadinya. betul. Iya, Jadi iya. pemerintah yang menentukan bahwa ini dan akhirnya apa? Bayangin aliran kepercayaan di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Kristen, sebelum Islam disebutnya aliran sesat. Aduh. Iya. Iya kan? Karena tidak sesuai dengan undang-undang dan bla 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 bla. Dan institusi negara lagi yang Iya. ngurusin itu ya. Nah, itu kasihan orang-orang Hindu yang di Bali juga pada waktu itu langsung ngumpulin apa itu? Lontar-lontar dikumpulin. Gimana caranya biar saya juga punya kitab suci. Tapi kan misalkan ya Weda itu kebanyakan tuh dalam bentuk hafalan. Iya, betul. Ada tulisan-tulisan Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalkan direkap jadi satu kesatuan, Tebel banget. itu tebal dan bingung. Makanya tanya orang-orang Bali sekarang Wedanya di mana. Iya. Mereka juga bingung Iya, gitu. karena itu koleksi kan. Karena itu koleksi besar. Orang-orang Buddha tanya, ayo Tripitakannya di mana? Iya. Satu lemari, Pak. Iya. Satu lemari. Suta di mana? Iya, kayak kumpulin. gitu. Disatuin. Nah, tapi karena harus disesuaikan dengan agama Samawi, Iya. yang kayak gitu. Jadi harus ada nabinya. Aduh, nabinya kayak gimana? Harus ada Tuhannya, harus ada konsepsinya dan sebagainya. Dan akhirnya semuanya juga pada akhirnya sekarang itu bahkan harus punya salam yang khas. Iya, 5. Makanya pembukaan tiap acara tuh Iya, panjang banget. iya itu. Dulu waktu saya kecil, Assalamualaikum dan selamat pagi itu udah normal. Orang-orang Kristen nggak pernah komplain. Saya pakai shalom dong, nggak ada cerita kayak gitu. Dulu waktu saya kecil ya kan. Iya, betul, sekarang harus pakai. Tuh. Kata orang Kristen, ya gua nggak segitunya, biasa aja. Pasar Gitu. dulu kalau mau main ke rumah teman sepada. Nah, iya gitu kan. Itu kalau orang kaya tuh, sepada tuh. Cina mah kaya. Iya. Kalau rodanya 2, sepeda. Tetek tektis. Humor. Terus, oke, gue mau tarik ke era sekarang nih. Sebelum gue mau lompat ke bagaimana pemerintahan sekarang. Sekarang PR-nya masyarakat untuk kita bersatu dulu deh. Kalau kita ngomongin pemerintah kan jeleknya kebanyakan kan. Iya. PR kita dulu nih sebagai masyarakat, terutama orang-orang yang mengaku memeluk agamanya dengan kuat. What should we do gitu sebenarnya untuk bersatu dan supaya kita bisa bareng-bareng nih mikirin satu sama lain gitu. Siapa Siapa duluan? Ayo, Karena kan ternyata dari awal pengkotak-kotakan itu secara tidak langsung terjadi. Iya. Meskipun pemikirannya ingin menyatukan, malah kan terjadi pengkotak-kotakan. Apalagi ditambah ketika reformasi terjadi, orang mengekspresikan dirinya sendiri makin terkotak-kotakan secara tidak langsung. Nah, PR kita terutama buat orang-orang yang memeluk agama ini apa supaya sebagai masyarakat kita maju dulu nih. Karena kan pemimpin lahir dari masyarakat ya, Yes. apalagi demokrasi kan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sebentar. Boleh izin kaki lurus nggak sih? mau Boleh. silakan, kita bebas aja, Bang. Mangga. Angkat ke sini juga nggak apa-apa, tiduran begitu. Mangga kan? Nah, Memang berguna. Siapa yang udah pesen mangga nih? Emang gimmicknya begitu ya. Tadi sampai mana? Oh iya. ya apa PR kita sebagai umat beragama? Ini dulu menarik, kalau kekristenan tuh punya cerita yang unik gitu. Karena kan ide tentang sekuler atau dunia sekuler itu kan awal dari masyarakat Kristen ya, dari Agustinus lah, ketika runtuhnya kekaisaran Romawi kuno dulu. Ide-ide muncul tuh City of God, City of Man. Dalam ide sekuler, sekali lagi, ini ide sekuler tuh dulu bukan memisahkan dengan agama ya. Tapi sekuler tuh idenya, konsepnya adalah hal-hal yang sifatnya temporer dalam ingatan manusia, termasuk Oke. dalamnya pekerjaan, keluarga, segala macam. Nah, hal-hal itu bisa diurusin dengan tersendiri tanpa harus langsung secara secara terikat dengan agama secara sempit gitu loh. Makanya diambil dari mana? Dari ajaran Yesus dulu tentang oke, bayar pajak nggak nih kita sebagai orang Kristen? Yesus bilang kan, oke,
Yang buat kaisar kasih untuk kaisar, yang untuk Tuhan kasih untuk Tuhan. Ya. Artinya double sekaligus tuh, duanya jalan. Nah, dalam konteks itu kita bawa sekarang ke penerapannya ke sekarang. Ketika kita ngomongin sebagai orang Kristen di masyarakat yang plural kayak gini, kita bisa kok pakai prinsip-prinsip yang sifatnya general. Nggak harus terek gini. Kita nggak disuruh mendirikan teokrasi di Indonesia, seolah-olah harus langsung, siapa ya? Ini orang Katolik gampang. Harus presidennya paus gitu. Nggak harus gitu. Dan nggak harus misalkan, oke, Alkitab jadi kitab ini ya, yang mendasari UUD ya. Enggak. Kita bisa mengambil prinsip-prinsip general yang untuk kesejahteraan. Makanya kan Alkitab juga ngajarin tuh, usahakanlah kesejahteraan dimanapun kamu dibuang. Gitu. Iya. Di mana kamu tempatkan usaha kesejahteraan ya. Nah, ide-ide general ini yang berkait sama kesejahteraan masyarakat ini, yang bisa kita sarikan dari Kristenan ya, dipakai aja gitu loh. Dan itu kan jadi pertampalan tadi dipakai pada akhirnya. Karena kita juga gini, kekristenan kan of course namanya kalau kita konsisten sebagai agama pasti ya karena kita Kristen kita bukan Islam, karena kita Kristen kita bukan Hindu gitu ya, Yeah. macam kita nggak setuju di situ. Tapi kan kita juga sebagai Kristenan, orang Kristen percaya bahwa pertama semua manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah. Yes. Kedua, Tuhan taruh hukum Tauratnya dalam hati setiap orang. Ya. Artinya semua orang punya kesadaran-kesadaran moral ini. Nah, kita sebagai orang Kristen bisa berjuang dengan orang yang agamanya nggak sama dengan kita, dengan merujuk ke prinsip-prinsip moral yang ditanamin Tuhan ini. Oke. Jadi hati nurani yang Hati berbicara. nurani yang berbicara, logik nalar, gitu-gitu. Jadi kita bisa bekerja sebagai orang Kristen, bekerja sama dengan orang-orang non-Kristen dengan mengacu pada hal-hal ini. Berarti kalau misalkan kita bisa menyarikan poin-poin baik dari kekristenan, poin-poin baik dari Islam, dari Iya. Buddha, dari Hindu, Go ahead. go ahead. Dan Iya. kalau menolak berarti lu egois dong. Menolak apanya nih? Misalkan gara-gara itu prinsip pemikiran Kristen, nggak mau lah. Itu kan prinsip pemikiran Kristen. Dan Sama juga sebaliknya. Ada sari-sari yang baik dari pemikiran Islam. Nggak mau itu kan pemikiran Islam. Berarti itu egois dong. dan satu maksudnya gini, lebih kebingung sih jujurnya. Contoh, itu nilai Islam dan nilai Kristen. Kasih. Bingung kan? Emang itu nilai yang dimonopoli oleh satu agama? Saya itu ngasih. ngasih. Ya. Itu ngasih. Kasihan dia didiskriminasi, gak ada makanan yang kehalangan kaki saya. Ya, saya menghalangi orang Cina untuk dapat rezeki. Ya, dilanjut. Lanjut. Menolong orang yang kesulitan itu nilai agama Hindu atau Buddha? Ya itu kan sangat general gitu. Tapi kan Ya. balik lagi tadi ketika sudah misalkan itu kan pemikiran tercium aroma itu pemikiran agama A. Nah, yang mana itu yang dimaksud? Gitu loh. Karena pada akhirnya ketika urusan negara nggak pernah ada yang spesifik segitunya kok. Apa kita nggak perlu di undang-undang harus ada kewajiban percaya Yesus itu Tuhan, nggak perlu. Di bagian itunya, Jadi memang agama kita buat kita sendiri. iya sebenarnya. gitu. Tapi prinsip-prinsipnya kalau baik kita Iya. Bisa dipakai buat jadi Kebaikan yang sifatnya konteksnya kesejahteraan manusia dalam pengertian temporer atau sekuler. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Guru, sehati. Menurut Kang gimana, Kang? Apa? gitu. Ketika misalkan kita mencoba untuk menerapkan paham-paham yang baik, buah-buah pemikiran yang baik dari agama, dari budaya, yang kan kita multikultural nih, terus terjadi penolakan gitu, karena itu terikat dengan identitas tertentu. Iya, jadi gini Kang, saya mau menjelaskan dalam kacamata psikologi ya. Sedap. Karena kebetulan saya latarnya adalah sejarah. Nah, jadi Gimana? Latarnya sejarah di belakang. Oke. Pak Guru Gembul tuh ini, Guru Gembul MC dia. MC. MC. Oh, Iya. lanjut. Oke, jadi gini Kang, ceritanya tuh ya. Sebenarnya semua warga negara yang ada di Indonesia itu adalah warga yang sangat baik, sangat toleran. Sedemikian toleran sampai dulu tuh kita tidak mengidentifikasi Muslim itu mirip dengan Muslim Arab. Terus Ya. kita, iya kan? Terus kita tuh orang-orang Katolik di Indonesia tuh pakai batik. Ya. Iya. Bahkan yang Batak-Batak kalau ibadah pakai baju Batak juga. Iya ya. Yang botak-botak pakai Yang lucu batik. tuh ini orang Katolik yang di pelosok-pelosok Pak Guru. Iya. Di Jawa-Jawa tuh namanya Alexander Suyono, gitu-gitu namanya, keren tuh. Terus kadang-kadang disebut kiai. Iya. Iya. Kiai, betul. Nah, jadi sebenarnya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang terbiasa dengan perbedaan. Ini Iya.
karakteristik masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan peradabannya itu tumbuh di wilayah pesisir. Karena wilayah pesisir mereka tuh biasanya lebih terbuka dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Pada umumnya tuh kita tuh baik-baik aja. Ketemu sama orang dari planet non jauh di sana juga kita biasanya terima-terima aja. Bahkan ketika ada orang asing ngambil tambang nikel dari kita juga biasanya kita persilahkan. Gitu. Biasanya kita tuh memang adalah orang yang baik. Tetapi sejak kapan muncul identitas primordial yang kuat, saya mah gini dan sebagainya, itu muncul dari kelompok yang merasa dirinya dipersekusi, dibully, dijatuhkan. Nah, gini nih. Oh, mental korban gitu ya? Betul. Jadi masyarakat yang dikalahkan, masyarakat yang dimiskinkan, itu biasanya teori konspirasinya lebih kuat daripada teori ilmiahnya. Ya, karena cari kambing hitam yang betul, disalahkan kan. Itu ada penelitian ilmiah lebih dari 1 jurnal, lebih dari 5 jurnal bahkan yang menjelaskan bahwa orang yang kalau lagi kepepet, terpuruk terpenjara dalam gua, itu Gak usah bertindak sesuka. Iya, udah. Nah, itu biasanya adalah orang yang pada akhirnya tuh gampang nyalahin orang, kemudian karena mereka terpepet, mereka akhirnya apa? Menegaskan identitas komunal mereka. Iya. Jadi kita adalah mangsa. Di zaman dulu kita tuh mangsa, dikejar-kejar sama macan gitu kan. Nah, untuk menjadi kuat kita tuh harus berkelompok. Ngumpul bareng. Untuk menjadi kelompok, dan setelah berkelompok kita harus bekerja sama, dan setelah untuk bisa bekerja sama kita tuh harus berinteraksi, dan karena itu kita tuh harus menunjukkan kesamaan bahasa, kesamaan tindakan dan lain sebagainya. Jadi semakin kita ketakutan, semakin identitas komunal kita tuh terbentuk. Nah, di Indonesia tuh identitas komunal kita itu terbentuk gara-gara kita merasa miskin, dan ini pasti antek-antek Yahudi ada di sini. Kita miskin dan kemudian, ini adalah gara-gara pemerintah yang bersekutu dengan antek-antek asing Cina itu. Ini warisan dari penjajahan itu? Iya. Jadi kita tuh langsung mengidentifikasi diri, kita mah Muslim pribumi, dia mah orang Belanda misionaris. Kita mah adalah orang asli, mereka mah adalah Londo Ireng. Nah, itu. Kemudian kan saya tuh pernah bilang, saya nggak tahu pernah bilang di sini atau enggak. Saya Muslim. Saya dibesarkan dari keluarga Muslim, lingkungan Muslim. Di lingkungan itu tuh sering di masjid-masjid di mana-mana dikatakan, lihat Indonesia itu penduduknya mayoritas Muslim, tapi terus-terusan dibully sama orang-orang Kristen. Uang kita diambil, makanya Cina-Cina itu kaya tuh, Batak-Batak tuh kaya. Itu ngambil uang dari kita. Diceritain kayak gitu kan? Diceritain kayak gitu. Batak tambal ban biasanya. Iya emang. Jangan lupakan Luhut. Iya. Kaya raya. Nah, saya tuh menemukan gitu, ada rasa takut dari Muslim terhadap orang-orang Kristen. Oke. Terus saya ngajar di sekolah Kristen. Ternyata di sana juga, kami adalah orang yang terdiskriminasi, hak-hak kami diambil, 98, bla 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 bla. Nah, jadi ternyata yang saya pahami adalah orang Islam takut sama orang Kristen takut sama orang Islam. Orang Islam takut sama orang Kristen gara-gara modalnya gede, orang Kristen takut sama orang Islam gara-gara jumlah penduduknya banyak. Nah, karena itu takut sama takut akhirnya menciptakan identitas, dan rasa identitas itulah yang akhirnya saya tidak mau gaul sama kamu karena kamu kafir, jahat dan durjana, dan saya hanya akan berkelompok dengan saya ini adalah yang asli, dia yang salah, dia akan menghujat dan lain sebagainya. Rasa takut inilah. Coba, basicnya sama kayak gini dong, Kang. Kayak kita sama-sama punya pemikiran yang mirip dan serupa, tapi kita cuma kehalang tembok doang. Betul, iya kehalang ini. Akan mau makan buah susah kan? Kayak gitu doang. Ambil produksinya dulu. Dari tadi udah ditandain. Nah, jadi makanya saya ngomong sama orang, misalkan ke Akang, saya sebut Cina aja biasa. Karena saya yakin dia tuh nggak marah, dan saya yakin niat saya nyebut Cina tuh bukan rasis. Biasa aja, kamu Ambon, saya biasa aja. Tapi bayangin kalau ada dalam sebuah identitas komunal yang benar-benar tegas, jadi itu Guru Gembul ngomong Cina kayak gitu ngehina. Kan itu menghina harga diri leluhur kami. Kan lain sebagainya ya. Betul. Karena gitu. Jadi kayak kemarin di TikTok itu muncul istilah Jawa Hama gitu. Jadi kalau bener kan? Ada. Jadi kalau misalkan manggil lu Jawa itu bisa sakit hati.
Padahal kan emang aslinya Jawa, dia aslinya Cina gitu. Saya aslinya Sunda. Kenapa tiba-tiba Jawa, Cina, Sunda memiliki konotasi yang jelek? Itu adalah karena ada identitas komunal yang menebal, menciptakan primordialisme, menciptakan rasa takut terhadap kelompok orang lain. Itu yang sangat-sangat berbahaya untuk Indonesia. Makanya channel ini recommended, silakan subrek, silakan tonton, karena disinilah tempat di mana orang-orang Kristen ngundang orang Islam dan dikasih makan tanpa diracun. Dan saya ternyata di endorse-nya sama orang Buddha. Keren. Budanya Buddha Nichiren pula, le gue. Dibaca aja gimana sih? Nah, berarti memang pada akhirnya untuk masyarakat PR kita tuh adalah menghilangkan ketakutan antar komunal, membangun jembatan supaya kita bisa saling memahami supaya nggak takut. Iya, Intinya ngobrol. Betul, intinya banyakin ngobrol. Nah, kita ngobrolnya apa? Di TikTok. Tuhan Yesus itu didebatin. Iya. Itu ngobrolnya kita tuh di situ. Iya. Makanya sok datangin itu apologet gitu. Kadang-kadang kesel aja tuh mereka tuh, kami kasih kok, kami tidak itu, tapi nyari-nyari masalah dengan agama lain dan agama lain juga nyamber. Terus jadi kenapa nggak diskusi kayak gini aja? Iya. Kenapa nggak diskusi dengan penuh perdamaian aja? Kalau misalkan mau debat teologis, ya jangan di medsos. Kalau mau debat teologis, ya silakan debat di antara sembunyi-sembunyi, rahasia gitu ya. Setelah itu yang kalah dibaptis misalkan ya kayak gitu. Ya silakan itu mah gitu. Atau yang menang disuruh syahadat gitu. Ya ini kan kayak gitu. Jadi intinya pendeknya adalah rasa takut itulah yang menciptakan perpecahan, permusuhan. Rasa takut itulah. Dan ada lagi satu lagi ditambahin sama Bung Karno. Ini tambahan buat Bung Karno. Dalam satu pidatonya yang saya lupa kapan terjadinya, beliau tuh ngomong kayak gini. Di Indonesia, ekstremisme agama tuh sangat berbahaya. Kesukuan itu sangat berbahaya. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya daripada itu semua. Ketika itu dijadikan komoditas politik. Jadi partai-partai politik itu dia bisa menggunakan sentimen keagamaan, bisa menggunakan sentimen kesukuan untuk menang dalam pemilu. Nah, partai-partai kayak gitu kubur dalam-dalam. Kubur dalam-dalam. Karena, coba bayangin, di Indonesia, ingat kan Kang, Muslim dan Kristen itu damai-damai aja sampai satu kali ada agenda politik yang memecah belahnya. Di Indonesia itu, orang lokal sama orang Chinese dari dulu bekerja sama. Sampai tiba-tiba ada kelompok politik yang mengatakan kami murni itu Cina. Dalam pidato-pidato calon gubernur, calon bupati di Indonesia masih banyak yang ngomongnya kayak gini. Saya orang lokal warga sini. Benar kan? Masih ada yang seperti itu gitu. Nah inilah yang menjadi masalah. Kalau memang harus ditekankan kami warga lokal orang sini, Pak Prabowo nggak akan kepilih. Dia kan Londo Ireng, leluhurnya gitu kan, leluhurnya itu adalah ini Belanda gitu. Kalau misalkan seperti itu kan nggak akan kepilih. Kalau seperti itu, Gus Dur tuh nggak akan jadi presiden. Dia kan marganya Tan. Iya kan? Nah, jadi udah abaikan yang marganya Tan. Cina dia. Oh baru tahu. Oh iya. Bir baru tahu. Makanya saya nyatan. Gue jadi setan. Beliau pernah ngomong gitu. Iya emang. Oh iya. Jadi dia tuh ada Cina-Cinanya gitu. Dan nggak usah khawatir penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, wali-wali juga banyak yang keturunan atau memiliki hubungan darah dengan Cina. Di Cirebon itu ada wali yang sangat terkenal, Sunan Gunung Jati. Itu sebelahnya kan makam Cina, kan orang istrinya Cina. Jadi lalu keturunannya ya pasti ada Cina-Cinanya juga. Nah makanya hal-hal yang seperti itu tuh harus disampaikan, diumumkan, diceritakan kepada masyarakat. Jangan sampai ada ujaran kebencian, jangan sampai ada permusuhan hanya gara-gara kita beda suku. Dalam bahasa Sunda, suku itu kaki. Nah ini suku saya Roromedan. Jangan ada permusuhan gara-gara kaki. Kecuali saya nggak bisa ngambil makanan jadi ya udah nih. Jalangin. Jangan ini saya mau. Oke, tadi kan udah ngomongin masyarakat. Gue pengen ngomongin sedikit soal pemerintah, sedikit aja. Karena video ini rencananya akan tayang tanggal 27. Oke. Ada demo. Besok banget nih ya. Bener-bener, karena gue sebenarnya kepengen kita melihat pemerintah sekarang dari kacamata agama. Apa yang salah gitu. Sehingga demo
kayaknya di seumur gue hidup gitu ya, ini terlalu sering gitu demonya dalam 1 tahun gitu. Oh, oke. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Iya nggak sih? Terlalu banyak gitu. Udah diomongin, tapi kayak nggak ada perubahan, nggak ada respon. Apa ya sebenarnya yang pemerintah tuh seharusnya seperti apa sih kalau dari kacamata Kristen dan Islam gitu? Oke. Monggo Pak Guru duluan. Saya duluan ya? Monggo Iya. silakan. Ya, yang Islam duluan. Jadi gini, kalau Akang tadi menyebut ini paling banyak nih seumur hidup Akang kan? Iya. Karena sebenarnya di tahun 66, tahun 65, 66 itu demonya jauh lebih Oh, iya. banyak, lebih sering betul. daripada sekarang. Oke. Akang belum lahir kan? Belum. Kalau saya belum. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan berbicaranya dalam konteks Islam, ini gimana sih yang seperti ini? Nabi itu pernah ngomong, Nabi Muhammad ya. Iya. Pemimpin yang paling buruk itu adalah yang kamu benci pada dirinya dan dianya juga benci sama kamu. Jadi dia dibenci sama masyarakat, dirinya sendiri juga membenci masyarakat. Nah, itu adalah seburuk-buruknya pemimpin. Oke. Nah, sekarang yang saya lihat ini terjadi persengketaan antara pemimpin dan rakyat. Rakyat ngomong, saya mohon maaf, Presiden Prabowo itu dijadikan meme, Ya. dijelekin, MBG-nya diketawain, Ya. KMD-nya diketawain, segalanya diketawain. Pak Prabowo-nya ada yang kritik saya, kalian londoiran, sama ternyata. Iya. Jadi, nah ini kalau dalam konteks Islam, ini ada dalam situasi kita tuh harus berbenah dan introspeksi diri. Khawatir, jangan-jangan kita membenci pemimpin kita dan pemimpin kita benci sama kita. Kalau ada di level itu, kita ada dalam taraf terendah, yaitu kita memiliki pemimpin terburuk, seburuk-buruknya pemimpin. Nah, begitu. Nah, jadi, lalu gimana dong cara menyelesaikannya? Salah satunya yang tadi itu, jadi pemimpin itu adalah pemimpin yang buruk itu azab untuk kaum yang durhaka, yang suka maksiat. Jadi pemimpin yang jahat hanya akan diberikan kepada masyarakat yang emang korup, yang emang suka maksiat, yang emang nggak bener. Yang kalau jadi nyoblos, yang kalau mau daftar PNS harus nyogok, kalau misalkan mau lulus harus pakai joki, yang kalau mau jalannya udah mulus dikasih polisi tidur dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat sampai kita ditimpakan pemimpin yang seperti itu. Maka kalau kita tidak bisa mengubah pemimpin kita dengan cara yang baik, minimal ubah diri kita sendiri. Karena kalau masyarakat secara komunal mengubah diri menjadi lebih baik, pasti pemimpin yang terpilih itu pasti adalah pemimpin yang bagus juga. Saya akan nyalon di 2029. Ya, tapi kan nunggu kita berubah kan lama ya. Sedangkan keadaan-keadaan kritis kayak sekarang tuh butuhnya perubahan yang cepat gitu. Enggak, Kang, gini Kang. Kalau kitanya berubah, nunggu pemerintah ikut berubah tuh lama. Betul. Tapi dampak kebaikannya akan terasa saat ini. Iya kan? ya, betul. Coba betul. Akang sekarang berhenti, misalkan ya, berhenti mabok. Akang mabok nggak sih? Kadang-kadang. Iya. Oke. Akang berhenti mabok, kemudian nge-gym, kemudian lari dan sebagainya. Itu dampaknya saat itu juga akan terasa menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar dan nggak kayak gur gembul. Gitu kan? Ya, nah, betul. Jadi perubahan itu begitu. Dan karena pesan berikutnya dalam ajaran agama Islam itu adalah jangan pernah gantungkan harapan kamu itu kepada pihak lain. Karena apa? Karena menggantungkan harapan pada pihak lain meniscayakan kekecewaan. Ya kan? Akang pernah ngarep sama orang lain terus dikecewakan? Sering. Wajar. Jadi kalau misalkan mau ada perubahan, oke, kita akan tuntut, kita akan kritik pemerintah kita karena kita cinta pada negara ini dan karena kita ingin pemerintah baik. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, saya akan melayakkan diri saya sendiri dengan cara meningkatkan kualitas diri saya sendiri, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, agar nanti satu waktu nanti saya memiliki cukup kuasa untuk bisa mengubah negeri ini menjadi jauh lebih baik. Mantap. Saya akan lawan! Kalau dari Kristen, Apa?
Kalau dari Kita mau nanya tadi dia. ya kalau dari POV Iya. POV Kristen gitu. Pertanyaannya sama, sudut Iya. pandangnya Kristen gimana? Tapi tadi ide soal sebenarnya rakyat tuh nggak bisa semata-mata sekedar menyalahkan pemerintah karena pada akhirnya pemerintah juga cerminan dari rakyatnya juga. Jadi kita gini, apa ya? Mulai mungkin dari punya awareness kali ya. Tetap pada start dari situ dulu, awareness, Nggak. kesadaran. Bentar, itu properti. Aneh banget sih. Ya lanjut. Iya. ABC. Oh, Enggak, lanjut dulu. Oh iya. Maaf. anak buah Cina. ABC. Di UMC juga ya. Ya. Oke, maaf. Iya tadi itu. Apa tadi sampai mana? Ah, Iya itu, jadi terminan. Jadi maksudnya kesadaran bahwa pada akhirnya gini. Saya suka sih ini. Kalau Aristoteles tuh bilang gini dulu. Idenya dia ya soal negara tuh. Negara tuh dia mulai dari yang paling kecil. Dulu awalnya ini Aristoteles yang bilang ya, bukan Ya. awalnya tuh ada institusi paling rendah apa? Keluarga dulu. Ya. Keluarga ngumpul jadi desa, dia bilang. Desa ngumpul jadi state, baru ngumpul. Jadi sifatnya dia tuh pola pikir gitu. Ada yang ngumpul jadi negara yang besar. Now, saya pikir tuh ada ide itu juga yang kita bisa ambil gitu loh. Bahwa pada akhirnya ini tuh makanya negara kita kan republik ya, ya. bukan monarki. Kalau monarki tuh bener. Kalau kita monarki, kita nyalain pemerintah semua tuh bener. Menurut saya kalau monarki. Aduh, menarik lagi tuh. Bener ya. Kalau raja karena emang ini negara punya dia. Ya. Jadi kalau ini negara ngaco emang salah dia semua. Ya. Tapi kalau republik kan itu by definition adalah partisipatif semuanya. Orang kita yang milih dia gitu kan? Iya, gitu. bener. Jadi nggak sepenuhnya salah dia juga. Ini saya betul dibilang lagi bela pemerintah, nggak lagi bela juga. Tapi yang saya mau lagi tegaskan, kita punya awareness dulu. Iya. Awareness bahwa pada akhirnya ini kerjasama publik. Kalau bahasa Rousseau itu kita ini kontrak sosial, negara itu kontrak sosial untuk bisa sama-sama hidupnya semakin sejahtera. Ya. Nah, perspektif Kristennya di bagian itu, kesadaran bahwa ini tuh kerjasama untuk memajukan kesejahteraan secara general, secara umum. Iya. Nah, aspek Kristen dari mana? Ya ini, orang kekristenan kan dari awalnya tuh ngelihat dirinya sebagai agen surga ya. Ya. Maksudnya mindset orang Kristen awal tuh adalah ya kita bukan penghuni dunia lagi, tapi penghuni surga yang masih ditempatkan di bumi. Makanya mindsetnya remnan, orang sisa, orang buangan, Ya. yang ditempatkan mindsetnya tuh gitu. Kenapa mindsetnya gitu? Karena kita ditempatkan di tempat asing untuk mempengaruhi lingkungannya, Oke. sekitarnya. Jadi kalau gambarannya tuh image-nya tuh gini, orang Kristen tuh jadi kayak kantung-kantung surga. Jadi Jadi kita yang kasih lihat kebaikan ke orang. iya, jadi orang tuh bisa ngeliat surga tuh lewat komunitas orang Kristen. Ini idealnya ya, saya nggak bilang Ya. orang Kristen semua sempurna kayak gini. Tapi idenya tuh kayak gitu. Jadi ketika orang Kristen ada di suatu tempat, atmosfer surga harusnya berasa di situ. Oh. Mindsetnya tuh gitu. Oh, Termasuk dalam moralnya. atmosfer surga tuh bukan yang orang doa terus gerak-gerak tangannya gitu ya, Terus bukan ya? Apa dia nyanyi sambil nggak terbang jijik, enggak, bukan soal itu ya. Bukan soal itu. Yang di kursi roda langsung bisa berdiri. Aduh, teman saya lagi tuh yang doanya kayak gitu tuh pelayanannya. Beneran naik lagi. Tapi maksudnya idenya tuh gitu. Artinya apa kalau kita dibawa ke praktis itu kan dibilang mungkin masih ngawang. Praktisnya apa? Mirip sama Pak Guru Gembul tadi. Pada akhirnya kita nggak bisa sekedar cuma ngarepin mereka yang kerja. Bener nggak ngarepin pemerintah kerja dengan baik? Bener. Ya. Suarakan biar pemerintah kerja dengan baik nggak? Bener. Cuma tanya juga sama dirimu juga, kontribusimu bagi negara ini apa? Dan nggak harus spesifik langsung konteksnya negara ya. Misal, kita ngeliat orang-orang Kristen banyak yang ngurusin panti asuhan. Ya. Itu kan juga bagian dari kontribusi mereka untuk negara. Ya. Bahwa memastikan anak-anak yang jadi masa depan ini diurus dengan baik. Ada yang lain fokus di bidang pendidikan. Jadi itu yang tadi saya dibilang awal bahwa perjuangan untuk memajukan negara tuh nggak cuma satu jalan. Ya. Nggak cuma satu jalan, nggak cuma satu cara. Ini semua orang dengan partnya masing-masing, dengan kerjanya masing-masing, untuk sama-sama memajukan bangsa yang kita cintai ini gitu loh. Nah itu mindset Kristen tuh itu utamanya. Jadi maka pastikan kalau kita sebagai orang Kristen dimanapun kita tempatkan, itu jadi kesadaran sebagai agen yang bawa atmosfer atau kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah di bumi istilahnya. Oke. Itu ternyata itu prinsip gerakannya tuh itu. Oke. Jadi basically kalau kita mau ngebenerin orang nih, misalkan kita mau Ya pastikan kita dulu. pastikan ke kita dulu. Makanya ya. kan idenya gini, kalau Kristen tuh orang Kristen tuh adalah kitab terbuka Ya. idenya. Kenapa?
Karena orang pada zaman itu konsepnya kan nggak semua orang bisa baca Alkitab, nggak semua orang soalnya melek huruf kan. Ya baca Alkitabnya dari mana? Dari hidup orang Kristennya. Oh, makanya gue pernah dengar tuh ada orang bilang orang Kristen itu adalah Injil kelima. Iya betul. Karena orang baca Injil lewat hidup orang Kristennya. Dan logiknya gini, logik teologisnya ya. Orang kan kalau ketemu Injil, bahasa logiknya, dia kan diselamatkan, jadi pribadi yang lebih baik, gitu kan? Ya. Dan itu lewat apa? Lihat Injil lagi balik. Nah, kalau orang Kristen juga adalah Injil, artinya ketika orang lain baca kita, mereka juga akan diselamatkan jadi lebih baik. Ya. Nah, itu logiknya tuh gitu. Oke. Nah, tinggal diulang aja sampai luas, gitu. Oke, terakhir. Karena ini akan tayang mungkin sore kali ya? Sore ya? Kita tayang sore ya? Gua nggak tahu demo berakhir jam berapa dan kayak gimana. Tapi pesan untuk yang akan demo, atau yang sudah demo, dan pesan untuk pemerintah yang lagi sangat disoroti nih dengan segala macam tingkah lakunya. Oke. Dari Guru Gembul dulu. Untuk pemerintah, pesan saya adalah nonton kanal Guru Gembul. Karena sejak 1 tahun yang lalu saya kabarkan bahwa akan ada demo besar dari rentang waktu bulan Mei 2026 sampai Agustus. Itu diceritakan. Dan itu bisa saja sangat chaos. Tapi untungnya tidak. Ya. Dan kemudian saya juga ceritakan bahwa setahun yang lalu saya katakan bahwa yang akan demo besar-besaran itu adalah dari orang-orang Pati. Itu juga kejadian. Nah, jadi maksud saya adalah kenapa saya bisa menubuatkan Sedap. Kenapa saya bisa meramalkan itu? Karena ini adalah desain manusia. Dan karena ini adalah desain manusia, maka kita sebenarnya ributnya bukan sama Tuhan, ributnya bukan dengan hal-hal yang mistik, ributnya bukan dengan hal-hal yang supranatural. Ini sepenuhnya adalah manusia. Dan kenapa kita ribut sesama manusia? Karena berarti diri kita masih punya dosa, punya maksiat dengan sesama manusia. Dan karena itu buat pemerintah nun jauh di sana, yang ada di sana, dekatlah dengan rakyat, dekatlah dengan pemerintah, dekat dengan kita-kita. Kita nggak akan gigit, kita nggak akan marah-marahin, kita nggak akan bikin meme, sindiran, dan sebagainya kalau kita memiliki hubungan yang baik. Minimal, kalau pemerintah punya masalah, curhat sama kita nggak apa-apa. Nggak usah disembunyi-sembunyikan, nggak usah. Kalau misalkan di antara pemerintah ada yang ngomong, iya ya di antara kami memang ada yang korupsi, kita akan terima itu. Karena itu adalah bagian orang kita juga sadar teman kita korupsi kan. Iya, kita juga dipungli, kita juga ada yang temannya preman dan sebagainya. Akui, kemudian mari kita sama-sama bergerak. Jangan sampai ada pemisah antara pemerintah dan rakyat. Namanya juga demokrasi. Pemerintahan itu adalah rakyat. Jadi pemerintah sama rakyat kan sebenarnya ada di dua kubu yang berbeda. Tapi namanya demokrasi. Artinya apa? Artinya ya pemerintah dan rakyat itu ada dalam satu kesatuan, disatuin. Kita republik, representasi dari publik. Jadi pemerintah kita adalah representasi dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada batas, jangan sampai ada sekat. Salah satu yang paling aneh di Indonesia dibandingkan dengan negara lain adalah DPR di negara lain itu di pinggir jalan, tidak ada gerbangnya, tidak jauh jarak ke dalamnya. Karena apa? Karena memang bagian dari rakyat. Nah ini juga seperti itu. Pak Prabowo mau nggak ketika nanti demo, rakyatnya demo, turun, ngomong, ikut berdiskusi. Nggak apa-apa, nggak nyambung sedikit juga. Yang penting ada kesempatan untuk bersosialisasi. Jangan hanya dengerin dari circle hambalangnya aja, tapi ngobrol sama masyarakat. Dan masyarakat jangan terus-terusan menghujat, menjelekkan Pak Prabowo Subianto. Pada waktunya, pada saatnya, bagaimanapun kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan nanti Indonesia maju, itu adalah pertanggungjawaban kita. Kalau Indonesia rangsek, Indonesia rusak, Indonesia hancur, itu juga adalah bagian dari pertanggungjawaban kita. Jadi tujuan kita berdemonstrasi bukan karena kita benci pada Prabowo, bukan karena kita benci pada negara, bukan karena kita benci pada pemerintah, tapi karena kita mencintai perdamaian, kita mencintai kesejahteraan, dan kita ingin memperjuangkannya. Dari Atma. Kalau untuk pemerintah sih simple sih. Maksudnya logik, pada akhirnya kan negara kita republik ya, dengan asas demokrasi. Prinsipnya kan itu tuh dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya sebenarnya secara filosofis semua WNI itu setara, cuma ada yang dikasih tugas saja. Gitu loh, cuma ada yang dikasih tugas saja. Jadi pada akhirnya Pak Presiden dengan kita yang punya KTP Indonesia sebenarnya di mata negara itu setara, cuma ada yang tugasnya jadi presiden, ada yang tugasnya jadi rakyat. That means ya udah santai aja, kita kan
kita sekali lagi ini kita bukan monarki kan? Iya. Kita bukan feodal yang ada kasta-kastanya gitu. Ada pembedaan status sosial dari jabatan, enggak gitu loh. Jadi ya tadi sama kayak guru kumpul, ayolah banyakin ngobrol lah. Banyakin diskusi, buka kesempatan seluas-luasnya untuk ngobrol. Dan suara yang paling representatif adalah suara yang nggak diseleksi. Maksudnya sambil sama kayak Pak Guru tadi, ya denger langsung, jangan laporan yang udah difiltrasi berapa puluh kali itu. Iya. Langsung gitu dengernya, biar denger suara mentahnya kayak apa. Ini suara mentah. Iya. Pak Prabowo nonton video ini. Iya. Subscribe dan silakan beli. Semasuk aja. Nah yang kedua, yang terakhir yang soal untuk yang teman-teman yang berjuang di jalan ya. Bagus. Saya tahu maksudnya mereka banyak yang bergerak dari kepedulian, dari hati yang emang pengen bangsanya baik. Cuma satu yang saya harus pesenin. Saya nggak bilang semuanya, tapi kalau ada yang begini, tolong perbaiki mindsetnya. Jangan sampai punya mindset mengharapkan. Karena yang pola pikir gini. Bangsa ini tuh perlu hancur dulu untuk dibangun ulang. Ada yang mindsetnya gitu loh. Makanya sebisa mungkin, kalau bisa demo sekeos mungkin biar hancur dulu, baru bisa dibangun ulang lagi. Please jangan pakai mindset kayak gitu. Iya. Karena nggak menyelesaikan masalah. Satu, nggak menyelesaikan masalah. Kedua, pun misalkan nanti dibangun ulang dan beneran bisa jadi baik, masa hancurnya ini berapa orang yang termati? Iya. Selama masa hancurnya ini gitu loh. Gak ada yang, maksud gini, kalaupun tiba-tiba misalkan gitu ya, ada beberapa orang kan emang beneran pengennya Pak Prabowo lengser gitu kan ya, dan mereka percaya itu akan jadi lebih baik. Misalkan gitu ya, beneran kalau misalkan Pak Prabowo lengser terus Indonesia jadi lebih baik, misalkan ya. Tapi kan pada masa kelengseran itu, pada masa chaosnya itu, Ada vakum. ada orang-orang di pelosok sana yang nggak bisa ngapa-ngapain, dampak hancur parah nanti. Mikir nggak di bagian itunya? Betul. Itu loh, maksudku jadi please berdoa yang terbaik, sadar diri bahwa semua tindakan kita ada konsekuensi yang kadang nggak kita prediksi. Jadi ya itulah, berjuanglah dengan kesadaran yang terukur. Ada kata-kata, Kang. Monggo. Orang yang paling lantang untuk mengajak berperang adalah orang pertama yang lari dari pertempuran. Ah iya. Biasanya gitu sih. Ngerti. Biasanya gitu. Kayak ini, Ayo kita perang. Ya karena kayak SMA tawuran, maju lu. Iya. Iya betul. Makanya harus belajar dari Pain Akatsuki. Waduh, pain tiba-tiba. Iya. Jadi orang yang memperjuangkan kedamaian itu karena adalah orang yang pernah merasakan perihnya peperangan. Iya. Harusnya gitu. Ya buat teman-teman, gua mengajak untuk kita ya di kolom komentar tuangkan pikiran kalian untuk bangsa ini, berdoa yang baik-baik untuk bangsa ini, dan kritisi yang perlu dikritisi. Jangan kemakan sama emosi sendiri gitu ya. Tulis diskusi apapun di kolom komentar, sampaikan sama kita juga buat teman-teman yang demo, semoga mewakilkan apa yang harus diwakilkan dari masyarakat dan semoga pemerintah dengar ya. Doa kami semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, nggak ada yang Nggak ada korban ya. nggak ada korban, Nggak ada kerusakan gitu. Amin. Thank you Pak Guru Gembul Thank you. untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Dan banyak yang subscribe. Amin. Puji Tuhan, saya lihat mangganya habis nih. Wis, laku mangganya. Iya, laku mangganya. Nggak ikhlas, saya muntahin lagi. Gak apa-apa, malah seneng. Jadi jagoannya diterima gitu. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komentar, share kemanapun teman-teman rasa. Jangan ragu kalau mau klip. Yes, jangan ragu mau klip. Yang penting Kasih kita saran juga siapa lagi yang mau kita undang. betul. Karena kita nggak anti ngobrol. Betul, kita terbuka. Yes. Lagi asik. Berikutnya kita undang Habib Bahar. Ih, kalau bisa beneran saya pengen ngobrol. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sehat Mas Manu Khalid. Saya Denny. Saya Pierre. Bye-bye.